Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di acara Bitalk Health and Beauty setiap hari Selasa, dan kali ini kita kedatangan Dr. Majiati Mida, spesialis anak. Selamat siang. Selamat siang. Kabar baik, salam sejahtera. Sesuai tema kita pada hari ini, yaitu masalah vaksinasi anak. Dan sekarang ini kan sedang rame-ramenya vaksinasi anak. Ya. Dan ada beberapa banyak hal yang mungkin bisa kita bahas nanti di acara ini, dan mungkin bisa menjadi edukasi bagi masyarakat Banjarmasin khususnya Kalimantan Selatan pada umumnya. Selamat siang Bu Majiati Mida, spesialis anak yang juga dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syariah. Ini mungkin langsung dok, ini di vaksinasi anak ini kan jadi sesuatu yang agak ramai kan, sebelumnya vaksinasi dewasa, lansia. Nah, ada beberapa pertanyaan yang muncul gitu, bahwa apakah untuk vaksinasi anak ini pasti pertanyaan orang tidak membahayakan, karena ada beberapa kan belum bisa dipastikan gitu ya, berita seperti hoax bahwa ada anak-anak yang divaksin. Cara mengaktifkan kekebalan tubuhnya dengan memasukkan tadi produk biologis tadi gitu. Misalkan ada yang dimasukkan secara biologis, ada yang secara alami. Secara alami Bu? Ada imunisasi yang secara alami, contohnya kena cacar. Itu sebenarnya dengan kena cacar dia akan ada imunitas secara alami. Itu juga imunisasi yang secara alami. Nah, kalau yang pemberian imunisasi yang sering yang diberikan pada misalnya dari bayi baru lahir, itu imunisasi atau vaksinasi yang secara aktif. Atau secara buatan ya bahasanya buatan. Nah, jadi sengaja dimasukkan suatu produk biologi yang isinya bisa itu suatu tubuh dari virus atau kuman yang dilemahkan atau dimatikan, atau komponen dari badannya itu yang bisa membangkitkan imunitas, daya tahan tubuh. Nah itu jadi tujuannya untuk membangkitkan imunitas. Jadi ketika nanti suatu saat terpajan atau terkena infeksi dari misalkan tadi kita mau imunisasi atau vaksinasi COVID, kita sudah dapat vaksin atau imunisasi COVID, maka tubuh kita sudah mengenal nih muncullah imunitas, muncul. Nanti suatu saat masuk benar-benar infeksi COVID yang benar sudah ada, jadi langsung dia bisa menyerah, akhirnya bisa jadi tidak sakit atau gejalanya jadi ringan. Nah seperti itu yang namanya imunisasi atau vaksinasi. Nah, ini vaksinasi pada anak kan sudah kita kenal ya, dari mulai bayi sebenarnya sudah dapat vaksinasi ini. Sebenarnya bayi sudah ada dapat kan, dari bayi baru lahir, bukan sesuatu yang baru-baru ya. Nah, ini kebetulan adalah yang sekarang kita sedang dalam masa pandemi yang ada vaksin COVID. Dapatlah vaksin COVID. Nah, ini pun dalam situasi yang emergensi, dalam situasi yang emergensi yang mana harus segera untuk bisa memutus mata rantai penularan. Bu, kalau misalnya kan awalnya kenapa anak ini mungkin lebih dibelakangkan lah, kasarnya dibelakangkan tanda kutip Bu, dibanding orang dewasa, lansia ataupun yang comorbid ya. Artinya mereka kenapa dibelakangkan? Apakah anak-anak ini ada pertimbangan lain, atau untuk anak-anak ini memang melakukan penelitian tertentu dulu baru bisa diberikan vaksin? Iya, untuk bisa diberikan vaksin kepada manusia ya, itu tentu harus melewati fase-fase tahap penelitian. Harus aman dalam hal dia efektif untuk mencegah mencegah atau efektif, dan kedua efek sampingnya juga minimal kan itu. Makanya tidak semudah itu, ada prosesnya, bahkan fasenya kan ada 3 fase. Nah, yang kalau sudah pemerintah Balai POM sudah mengatakan ini aman, itu berarti dia sudah melewati ketiga fase itu. Ada fasenya 3 tuh apa Bu biasanya? Nah, fase itu kan ada fase 1 misalnya penelitian di laboratorium. Fase kedua ke binatang. Binatangnya fase ketiga ya dari populasi manusia. Kalau untuk anak itu kan ada beberapa pertanyaan juga nih biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak. Ini anak-anak ini kan lebih jadi perhatian nih khususnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Itu dosisnya apa sama
antara orang dewasa dengan anak-anak itu Bu diberikan? Untuk dosis tentu berbeda. Ya. Nah, kalau dosis sendiri untuk anak tepatnya dosisnya sekitar 0,3 mikrogram. Jadi tapi dengan sediaannya 0,5 cc atau 0,5 mili. Nah, itu pada anak. Kalau dewasa 0,5 mikrogram. Jadi memang beda Bu ya. Beda. Jadi tidak bisa dikatakan separohnya ya gitu. Jadi tidak bisa dikatakan lah bahwa oh ini suntik untuk orang anak-anak, ini nanti berbahaya untuk sama orang dewasa, mungkin seperti itu. Padahal ada aturan juga sudah. Kan semua itu makanya ada penelitiannya, dosis yang aman yang mana. Iya, gitu iya, kan. betul. Dosis yang aman yang mana yang efektif untuk mencegah gitu. Iya, betul. Nah, Bu, kalau misalnya anak-anak itu kan kalau merek vaksinnya itu sama, maksudnya Sinovac misalnya. Ya, saat ini yang direkomendasikan dari Ikatan Dokter Indonesia dan dari Balai POM juga itu Coronavac atau bahas ininya Sinovac ya. Sinovac yang beredar. Bu, kalau ada lagi contoh nih kan memang nih rata-rata kan masih vaksin satu nih kan rata-rata nih vaksin satu dari anak-anak ini kan ke 13 kabupaten kota maupun di Kalsel di Banjarmasin khususnya hampir tidak ada nih yang 2 kali. Nah, ada pertanyaan juga Bu yang muncul. Kalau misalnya vaksin satu ini misalnya dia Sinovac misalnya, kemudian pada vaksin kedua dia istilahnya kasarnya mandiri atau mencari ke tempat lain karena kebetulan pada vaksin kedua misalnya si anak tersebut misalnya belum bisa vaksin, ada sesuatu hal kan, itu boleh nggak Bu nanti beda misalnya Sinovac misalnya dengan AstraZeneca atau Sinovac dengan Pfizer, atau memang dia lebih bagus cari yang sama-sama vaksinnya? Jadi untuk amannya kan kita harus sesuai rekomendasi. Nah, saat ini yang direkomendasikan untuk anak umur 6 sampai 11 tahun itu saat ini baru Sinovac. Ya, baru Sinovac. Jadi untuk yang vaksin jenis lain kan nanti biasanya kan ini pengetahuan akan ini terus berkembang terus kayak seperti kemarin itu anak umur di atas 12 tahun tadinya juga Sinovac saja, kemudian sudah boleh produk yang lain. Awalnya kan sekarang sudah mulai bisa jadi tidak mustahil nanti juga bisa seperti itu. Cuman jadi bagusnya saat ini kan sesuai rekomendasi dulu ya yang aman ya namanya Sinovac karena isinya kuman yang dimatikan. Ya, kuman yang dimatikan, jadi relatif ya untuk saat ini lebih aman untuk efek sampingnya diharapkan lebih minimal. Tentu kan ada ketakutan kan dari orang tua kalau sampai terjadi efek samping yang panik ya orang tua kan. Nah itu kan beda ya anaknya. Iya, makanya itu anak ini kan lebih rame sedikit lebih ya kan. Tapi selama ini Bu ada dampak yang ditimbulkan dari vaksinasi anak nih seberapa jauh atau apa sih yang pada umumnya lah yang biasa mungkin walaupun itu minim mungkin ya yang ada. Kalau dari penelitian memang ada beberapa efek samping, kita bahasanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, bahasa disingkatnya KIPI. Nah, itu ada memang misalnya demam. Bengkak atau nyeri di tempat suntikan, nyeri kepala. Nah itu sampai 11 tahun kan masih ongoing ya, sambil proses sambil dipantau. Kemungkinan efek samping yang di luar pada yang umumnya, di luar kewajaran lah kan. Di luar pada umumnya kan masih dipantau. Tapi dari penelitian yang sebelumnya itu rata-rata efek samping yang umum. Nah, itulah tadilah. Itu seperti itu. Tapi tingkatnya mungkin tidak terlalu parah Bu lah, tahu Ibu loh. Rata-rata relatif orang lah. Tidak selalu. Mungkin istilahnya sakit kepala mungkin tidak semuanya setelah disuntik sakit kepala. Paling ada beberapa orang setelah itu mungkin 1-2 orang. Iya, dalam 1-2 hari lah itu gejalanya kan. Cuman kan yang kita harapkan kan manfaatnya. Yang kita kan mencari manfaatnya jauh lebih banyak manfaatnya daripada efek sampingnya. Nah Bu, kalau misalnya mereka sudah disuntik, ini kan anak-anak kan biasanya sudah disuntik. Nah ini untuk anak-anak atau bapak-bapak atau ibu-ibu edukasinya nih setelah disuntik ini bagusnya mereka apa ini Bu? Maksudnya istirahat atau minum obat atau bagaimana gitu lah. Nah itu ya jadi perhatian juga kalau setelah yang jelas kan
anak yang mau diimunisasi kan akan di screening dulu. Prosesnya kan gitu. Di screening dulu apakah anak ini layak atau tidak. Pasti kan harus akan ditanya oleh petugasnya. Riwayat sakitnya bagaimana, riwayat misalkan siapa tahu pernah alergi. Pernah alergi. Jadi kita nggak sembarangan memberikan imunisasi. Oh langsung suntik aja, nggak seperti itu. Jadi harus ada screening dulu pertama itu kan. Istilahnya memastikan dulu riwayatnya bagaimana, ada saat ini lagi sakit atau tidak, kan contohnya gitu. Betul. Jadi pasti akan pada saat anak itu datang akan diukur suhunya. Mungkin kalau dewasa ditensi gitu kan. Kalau anak 6 ya idealnya bagus kalau ditensi kan alatnya ya ada atau tidak ya. Jadi diukur dulu dipastikan dulu anak ini sehat gitu. Betul. Ya, tidak ada masalah. Nah, jadi baru nanti divaksin, diimunisasi. Nah, setelah itu tidak boleh langsung pulang. Jangan pulang dulu. Dalam 15 sampai 30 menit dulu stay dulu di situ. Kenapa? Takut kalau ada reaksi yang berat. Yang cepat yang pada saat itu. Walaupun jarang, cuman kan kita harus tetap waspada ya. Jadi memang apalagi anak itu kan tidak yang kalau orang dewasa disuruh diam gitu. Anak-anaknya kan bisa bermain lagi dia. Kesana kemari ya. Jadi setelah disuntik bisa bermain lagi dia. Istimewanya gitu kan anaknya. Jadi nanti kalau di rumah mungkin kalau saya pribadi menyampaikan, saya sarankan anak itu istirahat yang cukup. Ya, misalnya kalau intinya namanya main pasti ada mainnya, tapi mainnya jangan main yang terlalu berat lah. Ya kan supaya meminimalisir efek samping yang mungkin terjadi. Kalau minum obat disarankan lah, Bu? Boleh, tergantung. Kalau memang demam, boleh minum obat untuk menurunkan demamnya. Soalnya apalagi anak-anak tuh ada yang resiko misalnya kejang. Demam dia kejang itu wajib minum obat demam. Ada pada tapi sangat jarang nih lah untuk vaksinasi anak nih, yang apalagi untuk 6 sampai 11 nih termasuk jarang kita temui lah. Kalau istilahnya demam mungkin ada. Demam ada. Mungkin akan ada gitu. Cuman jadi harus ada persiapan. Iya betul. Punya persiapan obat penurun demam di rumah gitu kan. Kalau punya alat mengukur suhu lebih bagus lagi ya enggak. Kalau kita merasa demam diukur suhunya gitu kan. Bu, kalau melihat vaksinasi ini bisa diberikan nih sudah kan rata-rata di 6 sampai 11 tahun nih kan. Nah, ini berarti untuk kedepannya ada kemungkinan untuk di bawah 6 tahun itu mungkin TK ataupun bayi ini mungkin kedepannya mungkin akan diberikan. Mungkin karena kan kuman ini menginfeksi tidak memandang umur. Kamu umurmu di bawah 5 tahun nih, nggak usah dia diinfeksi, kayaknya enggak ya. Jadi dia nggak pilih kasih kan, nggak pilih kasih. Jadi tetap akan diberikan, akan rencananya diberikan. Cuman kan ini dalam tahap penelitian dulu gitu.